Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya rekan-rekan pecinta produk lokal, produk KB ya. Apa kabar? Semoga selalu sehat malam minggu ya. Barusan saya pulang antar penumpang, nyambi-nyambi nge-grab. Mas apa Arka ya, Mas Arka atau Mas Bekti tadi WA saya di jalan, WA atau inbox saya lupa ya. Tanya di saya, Kang punya MBR yang untuk laptop ya, untuk laptop bilangnya gitu Mas Arka. Saya bilang insya Allah ada, tapi itu adalah basicnya bukan PSU ya, bukan PSU, cuman itu basicnya MBR ya. Jadi sedikit ada perbedaan antara MBR dengan PSU. Dan tadi sudah tak info ke Mas Arka kalau nanti saya pulang dari ngantar penumpang, nanti tak live MBR-nya seperti apa sih gitu kan. Ya. MBR yang ini adalah versi 3. Versi 3 di produk KB ya. Kan ada versi 1, versi 2, versi 3. Nah, kalau versi 1 itu 2 volt ke bawah. Kalau untuk versi 2 itu 3 ya, 3 sampai dengan 9 lah. Standarnya saya ambil 9 aja lah. 3 sampai 9, up to 9. Kalau mungkin nanti bisa dapat lebih dari 9 itu ya bersyukur, alhamdulillah itu dapat yang lebih dari standar. Karena kan agak kurang bagus tadi. Ya. Jadi basicnya memang bukan untuk PSU. Maksudnya kalau MBR itu dengan muatan ampere tinggi tapi voltnya rendah. Kalau PSU kan bisa voltnya tinggi tapi muatan ampernya kan rendah. Jadi kebalikan. Makanya antara PSU dengan MBR itu nggak sama. Nah, di sini yang dicari Mas Arka atau Mas Bekti itu kan MBR. Tadi saya bilang, Mas, basicnya itu bukan PSU. Terus beliau bilang, kalau PSU saya sudah ada Om, PSU-nya sudah ada, saya carinya MBR. Ya oke. Berarti nanti kalau misalkan dipakai untuk mencari short di laptop, setelah shortnya hilang ya proses untuk dinyalakannya atau pengisian dayanya ya pakai PSU. MBR-nya hanya untuk sesaat lah, istilahnya sampai sudah normal, bukan untuk pengisian terus gitu. Sama kayak misalkan saya jelasin bahwa untuk sebagai apa namanya tembak baterai ya bisa, tapi setelah baterainya terisi ya kan, setelah baterainya terisi yo dicas pakai cas bawaannya, bukan dicas terus atau ditembak terus pakai MBR. Kan banyak juga PSU yang dipakai untuk nembak baterai itu rusak, kan banyak gitu ya. Nah, explore penggunaan daripada MBR ini nanti yo rekan-rekan sendiri yang lebih detail ya, karena saya nggak punya laptop untuk nyoba, cuman saya hanya penafsiran aja. Insya Allah bisa dipakai untuk mencari short di laptop ya, di laptop. Nah, versi yang ketiga ini itu adalah 2 buah mesin yang saya gabungkan sehingga voltasenya bisa tinggi ya, voltasenya bisa tinggi. Oke, tak jelasin sambil ngelihat di bendanya aja ya, tak jelasin sambil ngelihat bendanya. Oke, di depan rekan-rekan itu kan ada 2 buah SMPS ya. Ada 2 buah SMPS yang tak siapin. 2 buah SMPS yang tak siapin itu nanti tinggal rekan-rekan mau pilih yang mana kan gitu. Ya. Jadi gini. Ini adalah SMPS yang 30 ampere. Ini SMPS 30 ampere, yang ini SMPS yang 10 ampere. Kedua SMPS ini saya gunakan atau saya pakai apabila misalkan ada orderan, saya tes dulu pakai kedua SMPS ini. Tapi saya juga ngelihat yang diorder yang tipe berapa. Kalau yang diorder tipe yang versi 2, saya cukup pakai SMPS yang ini 24 volt 10 ampere. 24 volt 10 ampere saya pakai ini cukup. Tapi kalau yang diorder untuk laptop
yang versi 3 itu saya pakai SMPS yang 30 ampere 24 volt. Sebetulnya SMPS ini nggak seperti ini bentuknya ya. SMPS ini standar. Standar kalau misalkan jenengan teman-teman beli ini yang 10 ampere ya, 24 volt. Itu jenengan beli kan bentuknya seperti ini ya. Biasa. Tidak ada modif-modifan seperti yang saya buat ini. Saya modif supaya saya tahu keluaran voltasenya berapa gitu loh. Saya modif, termasuk juga saya putus sambungan grounding ke body sehingga ini aman. Biarpun kita pegang, kita nyentuh lantai, kita nggak akan kesetrum atau nggak ngeground karena sudah saya putus. Di dalam SMPS ini ada satu jalur di PCB-nya itu yang disambung dengan baut dan itu ngeground ke body, itu yang aja diputus. Nanti kalau misalkan suatu saat rekan-rekan ada yang beli SMPS kepingin tahu cara modifnya, nanti saya pandu supaya SMPS ini sama sekali nggak ngebody ketika kita pegang ininya, kita pegang bodinya, kecuali teman-teman nggak sengaja pegang jalur LN ini, jalur input plus minnya yang dari PLN kepegang ya pasti nyetrum. Tapi kalau bodinya yang sudah diputus jalur di dalam itu nggak akan nyetrum. Seperti yang saya modif di sini. Jadi kedua SMPS ini fungsinya sendiri-sendiri. Jenengan kalau beli di saya versi 3, versi ini jangan pakai 10 ampere. Ini pasti mati, pasti tidak kuat ini. 10 ampere ini tidak kuat untuk mengangkat yang double mesin. Mungkin kalau kuat pun ini ngoyo mas, ngoyo. Sedangkan saya pakai SMPS 30 ampere aja ada sedikit ngedropnya. Kemarin sempat terpikir saya mau menggabungkan dua buah SMPS yang 24 volt, 20 ampere saya paralel jadi dua. Supaya apa? Ampernya jadi 40 tapi voltnya tetap 24. Voltnya tetap 24. Tapi lumayan juga budgetnya ya, hampir 450 lah kedua SMPS itu. Jadi akhirnya saya tahan dulu, saya pakai yang ini 30 ampere aja, 30 ampere 24 volt. Untuk modif seperti ini nanti saya pandu gimana supaya SMPS ini sesuai dengan yang saya butuhkan atau yang dibutuhkan oleh MBR. Oke. Nah, ini tak coba nyalakan satu persatu dulu ya SMPS-nya ya. MBR AB bekerja di tegangan minimum 9 volt. Kalau jenengan kasih tegangan input di sini 8 volt atau 7 volt, nanti MBR-nya nggak bisa kerja. Bisa pun kerja, mungkin tegangan jadi 2, sekian volt, cuman nanti nggak bisa maksimum, powernya nggak maksimal ya. Jadi MBR ini maupun MBR yang versi 2, itu yang singgelan seperti ini yang saya jual modulnya juga. Ini bekerja minimum 9 volt input tegangan dari SMPS. Minimum 9 volt. Sedangkan teman-teman kalau misalkan beli SMPS pasti seputaran 20 sampai 24, nggak bisa diturunkan ke 9. Nah gimana caranya? Pasti dimodif toh supaya ini bisa turun jadi 9. Nanti saya cari cara modifnya, saya pandu. Di grup sudah ada tutorialnya cara membuat SMPS ini supaya bisa jadi 9 volt atau 10 volt. Satu SMPS tak colok dulu. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini SMPS-nya bekerja di 10 volt. Kalau saya naikkan sampai 32 volt. Ini untuk yang 30 ampere. 30 ampere itu bisa sampai 32,1 volt. Harga di Tokopedia Bukalapak kisaran 295.000, 285.000 SMPS-nya doang ya. Tapi dengan kekuatan sampai 32 volt. Ini yang SMPS 30 ampere 24 volt. Yang satu saya tancepin, ini juga saya tancepin. Yang 10 ampere. Nah, kalau yang 10 ampere saya tancepin, keluar 9,9. Ya, anggap aja lah selisih 0,1 volt kok. Anggap aja lah 10 volt. Sampai dengan 28,6 volt. Selisihnya sedikit kan?
Tetapi ini kalau dipakai di versi 3 nggak akan kuat nanti. Jadi yang versi 10 ampere ini pakailah di MBR yang versi 2 yang tegangan 3 sampai 9 volt lah ini. Untuk HP. Jadi untuk HP itu jenengan modal beli cuman ini tok, ini sudah lengkap loh nanti, sudah ada volt ampernya loh ya. Sudah ada volt ampernya kalau misalkan beli modul saja. Dan ini dual mode. Bisa mode konstan, bisa mode pabrikan. Saya selalu sering sarankan ke rekan-rekan pengguna produk AB terutama MBR, pakailah mode denyut adalah mode denyut dulu untuk menghantam komponen yang short. Kenapa? Lebih safety. Mode denyut ibaratnya komponen yang short itu dipukul pelan-pelan, dihancurin pelan-pelan supaya komponen yang lain itu nggak terimbas. Kalau mode pabrikan itu kan konstan, hantam total. Jadi kalau hantam total itu bisa jadi berakibat ke komponen yang lain. Atau kalau rekan-rekan sedikit ngetriknya untuk mode konstan ya disentuhkan, diangkat, disentuhkan, diangkat, disentuhkan, diangkat. Kan seperti itu kalau konstan. Kepinginnya kan bisa denyut, tapi karena nggak punya biar mode denyut, ya udah. Ibaratnya kalau kepingin mode seperti denyut, ya ngesotkannya MBR itu sentuhkan sama lepas, sentuhkan, lepas, sentuhkan, lepas, seakan-akan seperti denyut. Kalau di AB ya udah langsung tancepin aja, biar otomatis dia denyutnya. Ya, biar otomatis dia denyutnya. Oke. Versi 3 ini sudah saya buat seperti VGA laptop. Sudah ada kipasnya. Nanti kalau misalkan ternyata dalam penggunaan aplikasi sehari-hari komponen yang piston yang bekerja jumlahnya 4 ini masih panas atau anget, tambahilah dengan kipas lagi di samping-sampingnya. Jadi ini sudah seperti itu tadi saya bilang VGA card-nya sebuah laptop kan biasanya VGA card untuk monitor itu kan ada kipasnya gini nih. Jadi kalau rekan-rekan tancepin tegangannya ya udah kipasnya langsung mutar, mendinginkan apa komponen-komponen di sini. Yang perlu pendinginan ekstra itu adalah FET-nya. FET yang sudah saya kasih heatsink ini perlu pendinginan ekstra. Jadi kalau FET dan sama dioda Schottky-nya ini anget atau panas, tambahilah kipas. Bisa dikasih high speed fan untuk ditambahkan di samping-samping ya. Jadi teman-teman bisa berkreasi sendiri, ngebox sendiri. Dalam artian cuman ngeboknya. Kalau modulnya sudah siap pakai, datang siap pakai dengan catatan punya SNPS. Terus misalkan mau dimodif, nggak tahu cara modifnya, nanti saya pandu cara modifnya gimana supaya ini bisa keluar tegangan yang dibutuhkan di sini. Oke. Di modul ini hanya ada dua potensi di modul ini. Di modul MBR-nya hanya ada dua. Yang satu adalah mode denyutnya, saya kasih potensio warna warna hijau. Yang satu adalah ampere. Nah, kenapa ampernya saya kasih potensio double atau stereo? Karena MBR ini dua mesin. Jadi untuk ampere itu potensionya stereo kakinya 6. Saya nggak punya potensio stereo yang 5 kilo. Akhirnya saya pakai potensio stereo yang 10 kilo. 10 kilo padahal yang saya butuhkan itu di sini cukup 5 kilo aja. Standarnya di 5 kilo. Nah, gimana supaya potensio 10 kilo ini bisa berubah menjadi 5 kilo? Ya, gimana supaya potensio 10K ini bisa menjadi 5K? Jenengan kalau tahu perhitungan sebuah resistor ya. Resistor itu kalau di paralel nilainya jadi setengah kan? Tapi kalau di seri nilainya akan bertambah. Contoh misalkan resistor 5K di seri dengan resistor 5K jadinya 10K toh. Tapi kalau resistor misalkan resistor 10K di paralel dengan resistor 10K berarti jadinya setengah. Berarti jadinya kan 5K loh. Sama dengan ini. Ini saya butuh potensionya 5 kilo.
sedangkan yang ada 10 kilo. Berarti saya harus paralel toh. Saya kasih tambahan di sini ada resistor 10K. Jadi potensionya 10K, saya paralel dengan resistor 10K, nilainya jadi 5 kilo ini potensio kalau diputar. Ini yang dimodif karena barangnya nggak ada potensi yang 5 kilo. Oke. Jadi untuk potensio ampere ini stereo karena 2 mesin. Untuk potensio denyut cukup 1. Kenapa? Karena 2 mesin ini dikontrol dengan 1 otak. Otaknya cukup 1, nggak perlu 2. Kalau otaknya 2 nanti bingung, yang satu ngajak ke kiri, yang satu ngajak ke kanan. Jadi 2 mesin, 1 otak. Jadi supaya disuruh ke kanan ya ke kanan semua, disuruh ke kiri ya ke kiri semua. Ya. Oke, kita masukin tegangan Mas Bekti ya. Mas Bekti, Mas Arka kalau monitor ya. Nanti teman-teman cuman nyambung ini loh Mas. Cuman nyambung ini toh. Ini sudah nanti saya tandai yang hitam itu negatif, yang hijau ini positif. Yang hitam negatif, yang hijau positif. Dengan tegangan minimum 10 volt. Tegangan minimum ini 10 volt. Ini 10 volt. Ingat ini SMPS ojo di konslet nih, rusak nanti SMPS-nya. Jangan sampai konslet karena SMPS nggak ada protek. Tinggal Mas Bekti sambung di sini set sama di sini min plusnya aja. Nah, nanti sudah keluar tuh tegangan di sini. Terus kipasnya juga muter. Kayak gini kipasnya muter, Mas. Nah, mendinginkan apa? Komponen-komponen yang ada di modul ini. Ini kipasnya udah muter. Udah jalan. Makanya tadi kalau misalkan dengan kipas ini tetap masih kurang dingin pada saat dipakai, tambahi Mas, tambahi kipas mungkin di samping-samping pistonnya ini, fatnya ini ditambah supaya dia lebih dingin. Kalau minta yang sudah jadi box, ya saya belum punya yang model versi 3 ini karena boxnya agak gede dibanding yang versi 2. Oke, di sini sudah ada 2 buah lampu. Ya, sudah ada 2 lampu ini, ibarat lampu ini adalah pukul jantungnya itu loh Mas, denyutnya. Kayak gini denyutnya. Jadi ini nyala itu ibaratnya dipukul, kemudian enggak, dipukul, kemudian enggak. Itu hantaman ke komponen yang short, yang dianggap short di dalam sebuah sirkuit PCB. Itu bisa kita atur Mas, dengan cara apa? Ini kita putar. Jenengan lihat ini kan denyutnya kan renggang ya. Mungkin tak matikan lampunya satu biar agak kelihatan. Nah, ini kan denyutnya renggang nih. Nah, kalau kepingin denyutnya dibikin cepet, tinggal Mas Bekti putar aja ini. Nah, jadikan seperti pabrikan nih misalkan. Ini kayak pabrikan. Ini kayak pabrikan, nyala terus. Kayak pabrikan. Kalau dibuat denyut, tinggal ini kurangi Mas dikit. Nah, mau mintanya seberapa mukulnya? Cepet, frekuensinya ketupnya cepet, atau frekuensinya pelan. Ya. Kan kelihatan ini Mas, lampunya. Pacu jantungnya kelihatan nih. Saya kurangi lagi misalkan. Nah, beda lagi. Saya kurangi lagi sampai habis. Nah, sudah beda lagi. Ini loh yang saya maksud dengan denyut itu seperti ini. Jadi komponen yang ada di dalam sebuah sirkuit itu tidak dihantam total. Ya kalau komponennya itu langsung shortnya hilang. Kalau ternyata komponen itu shortnya nggak hilang, apa nggak berimbas ke komponen yang lain? Saya selalu bilang, pakailah mode denyut dulu. Nanti kalau mode denyut nggak mampu, barulah ampernya dinaikkan Mas. Ampernya dinaikkan sedikit demi sedikit. Biar aja dengan mode denyut gini, amper yang dinaikkan nih. Amper yang dinaikkan. Nah, kalau misalkan amper dinaikkan itu, ya tetap komponennya belum hilang shortnya, komponen belum hilang, barulah frekuensinya ini dinaikkan. Frekuensi pemukulannya dinaikkan. Jangan menaikkan voltase dulu atau jangan menambah voltasenya MBR. Karena kalau voltase ditambah, semua ikut nambah Mas. Semua ikut nambah. Ampernya juga ikut nambah kan. Denyutnya juga makin, istilahnya denyutnya juga ikut semakin cepat. Cepat apa ya? Cepat, penghancurannya lebih cepat karena ampernya lebih gede. Jadi urutannya dalam penggunaan MBR AB, voltase itu terakhir aja.
voltase terakhir. Pertama yang perlu kita naikkan ya, kita naikkan adalah ampere. Ampere kita naikkan dengan mode denyut. Kalau dengan mode denyut yang lambat tetap belum hancur, naikkan mode denyutnya, cepatkan, dipercepat sampai mode konstan. Sampai mode konstan tetap tidak bisa, kembalikan ke mode denyut lagi, Mas. Kembalikan ke mode denyut lagi, barulah voltasenya ampere dinaikkan. Jadi hantamannya tetap hantaman yang aman, jangan hantaman yang konstan. Voltase naik tetap pakai denyut. Kecuali memang bandel, itu komponennya bandel banget, ya apa boleh buat. Mode konstan, ampere naik, voltase naik. Nah, untuk mengetahui berapa sih hantamannya ini, hantamannya ampere ini, gimana cara mengetahui konstan tegangannya itu gimana? Ini kok naik turun ya? Pasti banyak teman-teman yang bingung dalam artian gini. Ini kok ampere kok tegangannya kok seperti ini toh? Kok nggak berhenti toh? Ya saya bilang tadi kembali apa? Ini mode denyut. Nek jenengan kepingin mode seperti pabrikan, hantam total, ini yang dimainkan, Mas. Potensio ini. Ya, potensio itu mainkan. Potensio ini buat dia konstan, seputar full sampai dia nyala. Ya. Kalau dia sudah nyala kayak gini, Mas akan tahu, Mas Bekti akan tahu berapa sih hantamannya. Ya. Hantamannya itu jadi 7,5 volt. Nah kayak gini, 7,5 volt konstan. Masjid wis turu Kang sesuk meneh. Ini memang tak buat malam Kang Yud, soalnya aku baru pulang nge-grab tadi. Jadi ini sempat live-nya ya jam ini karena Mas Bekti tadi sudah minta tolong untuk dibuatkan live-nya tentang MBR ini, makanya tak buatin ini. Habis ini yo saya istirahat. Besok kan hari libur juga ya. Oke. Hantaman totalnya sekian, 7,5 volt. Itu di minimum tegangan. Minimumnya MBR ini 7,5 volt. Maksimumnya berapa Kang? Saya pengen tahu maksimumnya MBR ini berapa voltasenya. Lah, lek jenengan kepengen tahu voltase maksimalnya ini berapa, ya toh? Aduh, kena kipas tanganku. Yang dinaikkan apa? Yo voltase ini, Mas. Ini kan cuman dari SMPS-nya kan 10 volt. Dari SMPS 10 volt keluar di MBR 7,5. Ini naikkan. Ini naikkan, saya naikkan ya Mas. Ini saya naikkan sampai ini full. Tadi kan saya bilang 32. Nah, dengan 32 volt SMPS loh ya. Keluar di MBR berapa? 25 volt loh. Ini wis tinggi, Mas. Anggap aja 25 kali 15 itu sudah berapa watt itu. Ini tinggi. Ini seumpama tak shotkan, saya nggak berani nge-shotkan langsung karena mode konstan ini pasti seperti percikan las. Saya beraninya di mode denyut. Mode denyut saya putar ini potensio denyutnya. Nah, kalau dipakai mode denyut, dia tegangannya naik turun nih. Kadang 25, kadang 4,5. Itu bisa kelihatan kan di sini kadang 1,5 volt. Ini otomatis, kita nggak perlu lagi mainkan tangan untuk sentuhkan ke bodinya atau untuk ngetes MBR-nya disentuhkan ke bodi PCB, kemudian diangkat tangan probe-nya sentuhkan. Itu enggak, langsung jepit aja, biar aja otomatis. Tapi kalau 25 volt ini sudah cukup tinggi banget. Jangan pakai itu. Saran saya pakai yang paling kecil aja lah. Saya paling kecil dengan mode konstan itu sudah keluar 7,5 volt. Oke. Nah, 7,5 volt itu keluar berapa sih kalau dimodekan denyut? Ini ada mana tadi silet Tatra tadi mana ya? Bentar. Oh ini saya tes pakai silet Tatra ya, silet Gold Tatra. Tak taruh di mana tadi, ini. Saya pakai silet ini untuk ngetes. Dengan 7,5 volt mode denyut, 7,5 volt mode denyut, dia kan berarti hantamannya kan fluktuatif tuh, naik turun. Ini sudah keluar 12 ampere,
13 ampere, saya sentuhkan aja. Nah, kalau MBR pabrikan Mas, jenengan sentuhkan lama berani enggak? Pasti ada komponen yang kalah kan. Nah kalau ini, biarpun disentuhkan ini, dia ibaratnya ada napas Mas, dia ada napas. Cuman yang panas itu ini, yang panas pasti probe-nya ini. Ini aja sudah panas, ini saya sentuhkan gini. Dia ibaratnya dia berlari itu kadang lari, kadang enggak, kadang lari, kadang enggak, kadang lari, kadang enggak, seperti itu loh. Nah, jadi lebih safety. Kadang dihantam dengan 12 ampere, kadang dihantam dengan 11 ampere. Nah, kalau misalkan dengan 12 ampere atau 13 ampere itu masih kurang, coba saya naikkan di ampere ya. Saya tidak naikkan voltasenya dulu, saya tidak naikkan voltase. Saya hanya menaikkan ampernya saja, ampere tok yang saya naikkan. Ini saya putar ampernya, tak naikkan full. Tak naikkan full ampere saja. Voltase tetap. Lalu coba saya shotkan dengan mode denyut aja. 19 ampere Mas. Ini sudah 19 ampere. Padahal cuma dinaikkan ampernya doang, belum menaikkan volt. Ini saya sentuhkan sudah kayak gini. Nah, ampere kan sudah saya fullkan nih. Otomatis kalau misalkan voltasenya saya naikkan ya lebih ekstrim lagi. Contoh Mas Abi, saya kepingin hantamannya 10 volt, maksimal 10 volt Mas Abi, gimana caranya? Caranya untuk menghantam supaya kita tahu voltasenya 10 volt dengan ampere kecil atau ampere rendah, atau ampere kecil atau ampere besar. Saya takut kalau ampere besar Mas Abi, saya kepingin ampernya kecil dulu. Ya oke, ini dikecilkan. Ampere kita kecilkan. Ya, ampere kita kecilkan. Jangan dibuka ampernya, ampere kita kecilkan. Lalu kita Mas kan kepingin 10 volt hantaman ke modul PCB laptopnya misalkan 10 volt aja. Ya ini kita bikin denyut dulu Mas. Kita bikin konstan. Mode denyutnya kita buang. Ini kan masih denyut nih. Ini masih denyut. Nah, kita buang supaya pakai mode konstan dulu. Kita pengen tahu mode konstan. Kita jadikan konstan. Kita jadikan konstan kan 7,5 volt nih, padahal permintaannya tadi berapa? 10 volt. Ya udah, SMPS-nya dinaikkan supaya di sini keluar 10 volt. SMPS-nya dinaikkan. SMPS dinaikkan, ini sudah keluar 8. Kemudian 9 ya. Nah, 9,9. Oke, 10 volt. 10 volt ya, sedikit lagi. Nah, 10 volt. Sudah keluar 10 volt ya, ini hantaman 10 volt. Setelah 10 volt seperti ini, kembalikan lagi mode apa? Denyutkan lagi Mas. Supaya apa? Safety, aman di komponen yang kita hantam. Denyutkan lagi dengan cara apa? Ini denyutnya diputar lagi, dibuang. Berarti nanti hantaman yang kita kasih ke PCB laptopnya itu berarti maksimal 10 volt. Maksimal 10 volt, ampernya kecil. Ini kan kelihatan nih Mas, di sini gerak-gerak nih. Di sini gerak-gerak, naik turun. Maksimalnya nggak lebih dari 10 kan? Mas lihat di sini. Maksimalnya tetap di 10, tapi kadang mengecil. Kadang 6,5, 9, sekian. Ini sudah auto, kita nggak perlu lagi mainkan. Biasanya kalau MBR pabrikan kan kita sentuhkan, angkat sambil ngelihat mana sih yang kita raba-raba panas, mana sih kita sentuhkan, angkat kan gitu. Kalau MBR pabrikan yang konstan. Nah kalau ini kan tinggal tancepin aja, sudah biar aja otomatis ini yang main mesinnya, MBR-nya yang main. 10 volt dengan mode denyut atau fluktuatif itu nanti kalau ampere sih sama, kurang lebihnya sama, tapi kan voltasenya naik. Nah, 19 atau 20 ampere ini udah kayak gini loh Mas, ini nyala loh ini. Kayak kembang api, apalagi kalau saya naikkan lagi. Ini dengan ampere kecil ya tadi ya, ampere kecil. Coba ampere saya naikkan. Ya, ampere saya naikkan. Naik sedikit voltase
di sini ya jadi 10,2 volt ya paling tinggi ya. Naik 0,2 volt dengan ditambah ampere. Nah, beda loh Mas percikannya sudah. Ampere saya tambahi beda percikannya sudah. Apalagi kalau sampai voltasenya tinggi banget. 10 volt aja seperti itu. Jangan pengen lihat voltase maksimalnya ya, voltase maksimal. Tapi saya nggak berani buat konstan. Saya hanya pakai mode denyut aja. Mode denyut, kemudian ampere tak kecilkan dulu ya Mas. Saya selalu pakai yang safety dulu, aman dulu. Ampere saya kecilkan. Saya kepingin maksimal. Maksimal MBR ini berapa sih keluaran ampernya? Ini tinggal tak naikkan Mas. Tak naikkan sampai 32 volt batas maksimalnya ini. 32 volt di sini keluar 25,9 volt atau hampir 26 volt. Sudah cukup untuk sebuah laptop yang dia bermain di 19. Saya coba konsletkan. Saya juga rotok ngeri-ngeri Mas ini. Tapi mode denyut sih, kalau mode denyut masih ini. Kalau mode konstan saya nggak berani. Lihat sendiri ya. Nah, pada saat saya sentuh, itu kadang pas tegangannya kecil. Mungkin pas 3 volt, mungkin pas 5 volt, mungkin pas 7 volt. Pada saat saya sentuhkan, kadang pada saat saya sentuhkan pas terjadi fluktuatif yang tinggi, yang 25 volt, percikannya gede. Ya. Nah, kayak gini. Kadang kecil, kadang gede. Ini seperti ketarik-tarik saya Mas. Nah, saya nggak berani sentuhkan. Apalagi saya jepit. Makanya hati-hati Mas Bekti kalau pakai V3 ini, versi 3 ini roto ekstrim. Ini aja sudah cukup ekstrim. Perasaan saya udah cukup tinggi. Belum kalau multi ampere, multi volt yang masih tak imajinasikan di otak lah istilahnya ya. Ini dengan 25 volt aja, kalau 15 ampere itu udah tinggal ngalikan. 25 kali 15 berapa watt? SMPS-nya ini kuat enggak? Ya. Ini kayak gini loh Mas. Tuh. Hati-hati bener kalau penggunaan untuk laptop, pahami cara kerjanya. Selalu pakai voltase rendah dulu. Terus kalau seumpama konsleting di laptopnya itu, di PCB-nya laptop atau di motherboardnya itu sudah hilang, jangan dipakai untuk ngecas. Ya bisa sih untuk ngecas, tapi mendingan kalau sudah normal nyala ya dipakai, ngecasnya pakai bawaan chargernya sendiri. Fungsi dasarnya ini MBR, bukan PSU, tapi bisa digunakan hanya untuk emergensi saja. Jadi antara MBR dengan PSU itu beda loh. Lek jenengan kepengen mempunyai PSU yang stabil konstan, yo belilah PSU yang harganya hampir 2 jutaan itu, 1, sekian itu belilah itu. Tapi kapasitasnya paling cuma 5 ampere kan. Cuma 5 ampere, karena di atas 5 ampere itu sudah sulit membuat sebuah PSU yang stabil, tegangannya stabil, terus ampernya tinggi ya sulit. Maksud yang saya bilang stabil itu gini, misalkan dipakai 3,7 ya 3,7 terus, nggak ngedrop, nggak jadi 3,6, nggak jadi 3,5, nggak, ya 3,7 dengan ampere tinggi. Kalau MBR itu ibarat mobil gini loh Mas ya. MBR itu ibarat sebuah truk gitu, muatannya gede, muatannya penuh, tapi lambat jalannya. Tetapi pada saat dia naik gunung, tanjakan, dia tetap kuat. Dia akan mengoper gigi sendiri antara gigi kelinci dan gigi kura. Kalau rekan-rekan pernah bawa mobil tambang ya, kan ada gigi kelinci sama gigi kura. Kalau pada saat naik, dia akan berpindah ke gigi kura-kura nih. Biarpun pelan tapi naik terus dia. Tapi kalau PSU, ketika mendapatkan tanjakan atau jalan yang naik dengan muatan yang ada, dia nggak akan kuat, jebol.
Karena memang speknya nggak sama antara MBR dan PSU. Jangan berpikiran MBR bisa dijadikan PSU, tidak. Beda. Spesifikasinya juga beda, karakternya juga beda. Tetapi MBR bisa dijadikan untuk PSU hanya untuk sementara sesaat, bukan untuk continue terus-terusan. Ibaratnya punya MBR dipakai untuk ngecas laptop terus yuk, jangan. Caslah pakai memang bawaannya sendiri atau PSU-nya. Ini hanya untuk emergensi saja, emergensi. Saya bilang emergensi, bukan untuk keseharian, untuk dijadikan PSU, bukan. Ya. Jadi bisa lihat sendiri dengan 25 volt seperti itu. Kalau dikonsletinkan benar-benar gede. Ya. Saya aja juga takut, Mas. Main kayak gini saya juga takut. Mas apa tadi, Mas Arka ya, Mas Arka Davian tadi. Jadi itu penjelasan saya soal MBR versi 3 ya, versi 3. Nek jenengan bisa istilahnya mengerti penjelasan saya, itu lebih safety, lebih aman karena sudah ada mode denyutnya. Dan kelebihan satu lagi, jenengan misalnya suatu saat soldernya tiba-tiba rusak nih, ya. Terus modul soldernya rusak, terus elemennya dicek masih bagus, MBR versi 3 ini karena tegangannya dia bisa sampai 25 volt, dia bisa nyalakan elemen loh, Mas. Elemen ini bisa sama menjadikan solder loh, elemen ini. Tidak percaya? Ya. Saya kasih tegangan denyut dulu, 7,5 volt mode denyut ya, 7,5 volt mode denyut. Dari mana taunya? Dari sini kan kelihatan nih, paling kecil 7,5. Paling besar 7,5 ya. Tinggal sambungkan ke bagian heater. Kita nggak usah mikirkan termonya. Kenapa? Termonya sudah ada di MBR. Apa yang saya maksud dengan termo? Denyutnya. Solder station itu kan ada denyut, Mas. Kalau jenengan punya solder station, itu kan ada denyut yang elemen itu berkedip, enggak, seperti itu. Nah, sama. Berkedip endaknya elemen itu yang pakai box pabrikan atau box yang kita beli sudah digantikan dengan mode denyutnya MBR. Contoh ya, ini contoh. Tak jepit di sini, Mas ya, tak jepit di sini. Di bagian heater ya. Jadi di sini kan ada heater 2, ada termo 2. Termonya nggak usah diapa-apakan. Termonya biarin aja. Kan kok jepitnya di situ? Iya, kenapa? Karena ini kan buat contoh. Kalau misalkan mau jepit ya di pangkalnya sini kan ada nih colokannya itu, jalur nomor 1 dan 2. Tancepin aja di situ atau disolderkan di situ bisa. Nah, ini tak taruh di sini heaternya. Terus voltasenya kita naikkan. Elemen ini bekerja di 20 volt ke atas. Elemen ini ya, kita naikkan supaya voltasenya naik. Yang kita naikkan bukan di sini, ini SMPS-nya kita naikkan supaya tegangan yang keluar daripada MBR itu naik, karena kita butuhkan minimal tegangan 18 volt. Oke, saya naikkan voltase, otomatis ini naik kan. Lalu kalau pengen lihat dulu berapa sih tegangan yang menghantam, bisa dengan dibuang mode denyutnya atau kita perhatikan di sini. Oh, ini sudah hantamannya 9,1 volt. Masih kurang nih, masih kurang. Naikkan lagi. Ini naikkan lagi. Hantamannya masih 10, 11 volt. Naikkan lagi 12 volt. 14 volt yang di sini ya. Oke, yang ini abaikan. Ini SMPS. Hantaman yang kita lihat di sini nih. 15 volt. Coba saya matikan lampunya biar kelihatan ada barang nggak di situ, naik turun nggak. 16, 18 volt, 20 volt, mode denyut. Naikkan lagi sampai 24 volt. Oke, 24 volt, mode denyut. Ini belum kelihatan. Coba kita naikkan ampernya.
Ampernya kita naikkan. Nah, kita naikkan ampere dengan 24 volt sudah kelihatan nih. Ada denyutnya loh mas. Ini loh mas yang saya maksud. Ini loh ada denyutnya kan. Ya. Ini bisa jadi solder mas. Ini loh. Loh, kelihatan kan? Bisa jadi solder, sudah ada denyutnya untuk emergensi. Kan piye panasnya, nggak ngerti panasnya ya pasti ini bukan solder kok, bukan modulnya solder kok, ini modulnya MBR kok. Panasnya ya tinggal ngatur aja mas, kalau segitu kepanasan ya dikurangi. Dikurangi panasnya dengan mengatur tegangan yang keluar. Nah, ini sudah hangat. Ibaratnya ada bara tapi nggak terlalu. Ini panas, timah meleleh itu. Wong elemen aja dengan kondisi nggak membara, nggak ada baranya aja, elemen timah sudah meleleh, apalagi ada baranya, pasti meleleh. Ya kan? Hanya ditambahi ampere dinaikkan, dia sudah ada bara, sudah bisa jadi solder, sudah ada denyutnya. Tinggal kita ngatur tegangannya yang masuk ke MBR tadi. Ya, nah ini loh, merah ini mas. Dan ada nafasnya. Jadi banyak fungsinya, multifungsi. Mode denyut ini multifungsi. Tergantung kita bisa memaksimalkan denyutnya. Nah, kelihatan kan di situ? Ini saya deketin kameranya. Bahkan melebihi, panasnya bisa melebihi pabrikan yang box hitam itu, yang harga berapa, 200 sampai 300. Nah, kelihatan toh? Loh. Ya kan? Nah, panas banget ini. Lumayan panasnya, sudah bisa jadi pabrikan. Apalagi kalau di mode konstan. Kalau di mode konstan itu tegangan sekitar 20 volt cukup. Ya, ini saya buat mode konstan. Mode konstan 13 volt belum ngangkat kan? 13 volt belum ngangkat. Coba saya naikkan dikit-dikit. Dia berapa mulai ada panas? 21 volt, 21 volt, 22 volt. Tak turunkan lagi dikit, 19 volt. 19 volt dengan mode konstan ini sudah ada panas loh mas. Loh. 19 volt mode konstan sudah ada panas seperti itu. Kalau dibikin denyut, pasti nanti dia berdenyut juga. Tak mode denyut. Nah, bisa jadi solder juga toh ini MBR-nya. Ampernya naik turun, voltasenya juga naik turun sesuai dengan denyut yang dibutuhkan. Jadi Mas Arka ya, Mas Arka atau Mas Bekti ya. Mas Dani Saputra, saya lihat komennya, Ira, ini kok no ampol bener, bisa HP, bisa juga laptop. Kalau ini mas, kalau ini saran saya sih, karena tegangan minimumnya di 7,5, ini untuk laptop. Nek jenengan kepingin ini bisa juga untuk HP, oke. Caranya begini, saya lepas saja biar nggak panas ya, panas soalnya mas. Biar nggak kerja parah, panas. Oke, saya jelasin dari awal tadi, ini adalah sebuah mesin yang dua, ibaratnya dua mesin kiri dan kanan, tapi otaknya satu, mesinnya dua. Kalau otaknya dua, nanti yang satu minta kiri, satu minta kanan. Kalau satu kiri satu kanan nanti nggak sinkron. MBR ini ibaratnya sebuah, tak contohkan gampangnya gini aja lah, sebuah baterai. Jenengan misalkan minta
baterai sebuah alat itu membutuhkan tegangan 3 volt. Terus baterainya cuma 1. Kalau pengen jadi 3 volt berarti kan baterainya harus berapa? 2 kan? 1,5 ditambah 1,5 jadi 3 volt. Baterai ABC lah, itu yang saya maksud, baterai ABC lah ya. Nah, sama dengan proses MBR ini. Kalau jenengan kepengin tegangannya lebih turun lagi, pakailah satu mesin. Dipakai satu mesin bisa. Gimana caranya? Jemperan yang ada di situ dipotong, dilepas. Jadi nanti keluarnya 4 kabel. Keluarnya 4 kabel. Maksudnya 4 kabel itu apa? Ini 2 kabel keluar sendiri, ini 2 kabel keluar sendiri. Terus kalau mau dijadikan satu, ya gampang mas. Baterai tadi itu disambung. Baterai yang tadi disambung. Anggap aja ini min ya mas. Ini min. Berarti pasangannya mesin ini kan pasti ada plusnya toh. Pasangan ini ada plusnya. Berarti ada satu kabel lagi nih plus keluar set. Oke, berarti mesin sini sudah ada 2 kabel plus dan min. Terus mesin yang sini masih ada 1 kabel kan. Berarti kalau ada 1 kabel masih ada 1 lagi kan. Kalau ini plus berarti ini min kan. Satunya lagi pasti min toh. Paling luar sebelah sini plus, paling luar sebelah sini min. Ya. Sebentar, kameranya tak ini keliru saya jelasinnya, nggak kelihatan kamera. Oke, Mas Dani gini, tak ulangi lagi. Ini 2 buah mesin, 2 buah mesin. Lek jenengan kepengin tegangannya lebih turun lagi, dipecah mas, dipecah. Ini output min, yang di sini output plus, tapi 2 buah mesin. Berarti mesin ini kan seharusnya ada plus sendiri toh mas, ada plus 1 sendiri. Ya mesin ini ada 1 plus sendiri, mesin di sini ada min 1 sendiri. Saya bilang tadi kalau jenengan membutuhkan tegangan 3 volt, yang ada baterainya cuma 1, berarti nambah baterai 1 lagi kan. Di apa? Di seri toh. Ya sama mas. Bagian luarnya ini nanti sebagai output bagian luar. Oke. Terus ini output bagian luar plus. Lah output yang di tengah-tengah sini seri mas, sambungan jemperan tok. Nanti tegangannya itu bisa nambah. Sekarang dengan 7,5 volt, kalau dibagi 2 berapa mas? 7,5 kalau dibagi 2 kan sekitaran 3 lebih dikit ya. 3 lebih sedikit, 3,7 lah, anggap aja 3,7. Ini bisa 1 buah MBR ini untuk nyalain HP, untuk di HP bisa. 7,5 dibagi 2, tinggal ini aja. Tinggal bagi 2 berarti hasilnya 1 buah MBR ini. Di sini ada jalur yang saya jemper. Nek jalur yang saya jemper itu saya lepas del gini, berarti kan ada yang keluar nih 2 buah kabel. 2 buah kabel itu berarti satu mesin. Nah kalau ini kan cuma 1 saya bilang mas. Kalau mesin ini kan 1. MBR yang 1 ini memang khusus untuk HP. Karena 3 sekitar ya mungkin 2,5 atau 3 sampai 9 volt. Lah kalau yang ini itu double daripada yang kecil ini. Kalau 1 buah ini bisa 9 atau 10 volt dikalikan 2 kan berarti kan 20. Anggap aja 20. Nah kalau ini mesinnya jadi 1, itu ibaratnya jalur lebih lancar. Terus tegangan inputnya di sini juga sampai 32. Makanya di sini bisa sampai 25. Ini pun kalau tak gabung 2 mesin, otaknya tak kontrol jadi 1, yo sama dengan ini mas, keluarnya sama. Hanya kalau ini kan praktis, sudah ada heatsink pendinginnya. Kalau ini kan enggak, ini kan belum ada pendingin. Fatnya nanti dikasih pendingin tersendiri. Nah kenapa ini saya kasih kabel? Karena ini dipasang di MBR yang pakai box. Fatnya ini nanti saya kasih pendingin, tak dekatkan sama apa? Sama kipas. Itu ya. Bedanya nggak beda sebetulnya. Versi 3 dengan versi 2 itu sama, cuman kalau versi 3 itu digabung jadi 1, kontrolnya 1 otak. Kalau versi 2 itu satu-satu, sendiri-sendiri. Tergantung kebutuhan jenengan untuk apa. Kalau untuk laptop ya monggo pakai yang ini bisa. Untuk HP Kang aku yo mau lebih murah pakai yang ini yo bisa.
SMPS-nya gimana kan? SMPS-nya tergantung. Kalau jenengan punya SMPS yang 10 ampere, yo beli yang modul kayak gini aja. Nek jenengan punya SMPS yang gede 20 ampere ke atas, mau beli kayak gini bisa. Karena ini juga bisa dipecah, Mas. Ini bisa dipecah, jemperannya nanti tinggal dilepas. Ya, jemperannya tinggal dilepas. Kalau tak tunjukkan PCB yang belum jadi ya, Mas. Tak tunjukkan PCB yang belum jadi. Di sini itu ada lubang. Di sini ada lubang 2 ini. Ini, Mas. Kelihatan nggak ya? Lubang 2 ini lek jenengan kasih kabel sendiri-sendiri, nanti mesinnya bisa sendiri-sendiri kerjanya. Tapi sampean kok bingung kenapa? Karena ampernya ini dibaca di MBR yang terakhir. Ini anggap aja ini nomor 1, ini nomor 2. Ini nomor 2 lah. Yang dibaca itu kan gabungan dari 1 dan 2. Kecuali saman sini kasih display sendiri loh ya. Lek sing bagian ini saman kasih display ampere sendiri nanti bisa kebaca. Jadi yang di sini itu membaca mesin ini tok, mesin yang sini. Terus kalau volt ampere yang di bagian ini, bagian kanan itu membaca gabungan 2 ini. Gabungan 2 ini gitu. Ya. Jadi tergantung kita mengaplikasikan penambahan volt ampernya gimana. Oh, aku punya banyak volt ampere Kang Abi. Ya udah, saman kasih sendiri di sini 1, saman kasih sendiri lagi di sini 1. Pada saat mau digunakan sebagai MBR untuk HP, berarti yang dibaca ini volt ampere yang di sini. Pada saat digunakan sebagai volt ampere untuk ngecek laptop, berarti yang di bagian sini penggabungan daripada 2 buah mesin dibaca di volt ampere yang sini, yang sebelah ini. Simple kok, nggak sulit. Artinya kreasi kita dengan seperti ini atau dengan MBR yang tak buat kayak gini tuh jenengan nggak usah khawatir rusak. Karena pasti tak bantu untuk panduan perbaikan. Tapi lah jenengan beli MBR pabrik, jenengan explore sendiri, rusak jenengan pasti mikir, engko kadung tukune larang-larang, tak uti, modif sendiri, tak taunya mati, rusak, aduh pusing saya kan gitu. Lek MBR pabrik tak kasih tahu, kita buat dari nol semua. Jadi nggak usah khawatir, nek kerusakan pasti tak bantu untuk perbaikan. Atau lek nggak bisa perbaiki, ya kirimin ke tempat saya, nggak apa-apa, saya bantu. Dan nggak usah khawatir, banyak stok saya untuk MBR. Oke, saya rasa penjelasan saya sudah cukup panjang lebar ya, Mas Arka. Nek berminat saya cuma punya 2 stok yang ready. Yang jelas saya cuma ngejual modulnya doang. Untuk PSU-nya jenengan beli sendiri. Linknya juga banyak, atau lihat aja di ini ya, di online itu banyak kok Mas. Tinggal saman ketik 24 volt 30 ampere SMPS, pasti nanti muncul lah. Cara memodifikasinya nanti saya pandu. Saya memodifikasi ini supaya bisa dipasang volt ampere gini, nanti saya pandu. Oke, itu aja. Live-nya udah jam 12 lebih. Ya untungnya pas malam minggu, kalau enggak saya enggak sampai jam segini. Jadi penampakannya seperti ini. Saya cuma punya dua yang ready ya Mas. Kalau untuk yang belum ready ya banyak, PCB-nya saya ada banyak. Ini yang versi 3, gabungan 2 buah mesin. Matikan dulu. Ini yang versi 2 yang singlean. Nah Kang, kalau misalkan minta, Kang aku pengen versi 1 yang short killer, bisa. Versi 2 ini saya menjadikan short killer dengan tegangan dibatasi aja 14 volt, nanti sekitar 5 volt ke bawah atau 4 volt ke bawah. Atau FET-nya ini diganti yang lebih kecil sehingga voltasenya lebih kecil, 2 volt ke bawah. Tapi rata-rata teman-teman nyarinya mesti selalu minimal 4 volt karena asumsinya bisa dipakai untuk nyalain HP kan gitu. Sementara itu
sudah jam 12. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Untuk teman-teman yang lembur ya selamat lembur, hati-hati, jaga kesehatan juga, jangan lupa makan, istirahat juga dijaga. Kalau memang lembur sampai pagi ya siangnya wajib istirahat lah. Ya. Sementara itu kalau misalkan apa namanya ada yang kurang jelas ya nggak apa-apa, silakan tanya ke saya atau kontak saya. Nomor HP saya banyak sudah tak ini seringkali tak posting, seringkali juga tak ikutkan dalam status di pengiriman saya juga sering tak ini. Dan lek sing belum tahu pengirimannya dari Blitar kota ya. Misalkan pengen tahu berapa sih ongkirnya, tinggal cek sendiri lewat aplikasi Raja Ongkir, itu kan ada itu. Dari kota Blitar kotanya ya, saya masuk di kota sampai ke tujuan kecamatan mana, nanti ketahuan ongkirnya berapa. Dan ini nggak ada 1 kilo mas, paling jenengan beli 2 itu masuk 1 kilo. Cuman istilahnya kalau misalkan beli 2 kayak gini, packing kayak gini, 2 kayak gini, cuman 1 kilo, lebih murah, lebih simple, lebih hemat lah, lebih ekonomis lah. Hanya tinggal beli SMPS-nya kok. Atau kalau misalkan SMPS di kota jenengan ada, ya tinggal beli aja SMPS-nya. Wis itu aja, terima kasih. Wis mulai ngantuk mata. Tadi pesan saya jaga kesehatan. Kalau lembur ya silakan monggo. Yang penting kesehatan tetap dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.